Hello, everybody. Good morning. Today, we will learn about passive voice. Passive voice adalah suatu grammatical construction atau bentuk gramatikal di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi atau sebagai receiver of action. Aksi ditindaklanjuti oleh agent lain atau sebagai doer of action yang dapat disebutkan ataupun tidak. Passive voice adalah lawan dari active voice atau kalimat aktif. Passive voice atau kalimat pasif adalah sebuah kalimat di mana kita lebih menekankan sasaran dari sebuah kata kerja daripada pelakunya. Sedangkan dalam active voice kita menekankan pelaku kata kerja. Oke, sekarang kita masuk ke examples atau contoh. Pertama, simple present tense. Jadi kita akan mengubah kalimat active voice atau kalimat aktif menjadi passive voice. Di sini bentuk pertama adalah dalam bentuk simple present tense. Nah, rumus active voice dalam bentuk simple present tense adalah subject plus verb 1 plus object. Jadi subject, verb 1 atau kata kerja. Jadi kata kerja ini adalah sesuatu yang dilakukan. Contoh, tidur itu adalah kata kerja. Sleep, eat, makan adalah kata kerja. Sit, duduk adalah kata kerja. Work, study, learn, listening, itu adalah contoh-contoh kata kerja. Jadi rumus kalimat active voice adalah subject plus verb 1 plus object. Rumus passive voice atau kalimat pasif yaitu subject plus to be plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga plus by plus object. Kita lanjut ke contoh kalimat. Jadi sesuai rumusnya kalimat active voice subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, Mita speak English. Mita speak English. Mita berbicara bahasa Inggris. Mita di sini posisinya adalah sebagai subjek. Coba lihat, subjek. Speak adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian objeknya adalah English. Jadi Mita subject, speak verb 1, English object. Nah, mari kita rubah menjadi kalimat passive atau passive voice. Jadi dalam passive voice yang ditekankan adalah saran atau apa yang dikerjakan. Nah, dalam kalimat ini sasarannya adalah English. Kemudian doer-nya atau siapa yang melakukannya atau pelakunya adalah Mita. Sesuai yang sudah di dalam penjelasan sebelumnya, active voice menekankan pelaku atau siapa yang melakukan ini. Kemudian kalau passive voice penekanannya ada pada sasaran atau apa yang dilakukan. Oke. Jadi posisi subjek dan objek di sini akan bertukaran tempat pada kalimat passive. Contoh, English is spoken by Mita. Coba lihat, English sudah berubah atau pindah tempat di subjek, kemudian Mita pindah tempat di objek. Oke, sampai sini bisa paham? Lanjut. Setelah subjek selanjutnya ditambah dengan to be. Karena English di sini adalah
bisa digantikan atau personal pronounnya adalah it, makanya kita menggunakan to be is. Jadi it itu menggunakan to be is. Jadi subject to be baru. Kemudian verb 3. Nah, kata kerja bentuk ketiga dari kata speak adalah spoken. Kata kerja bentuk ketiga dari kata speak adalah spoken. Kemudian setelah verb 3 ditambah kata by, oleh. Kemudian objeknya adalah Mita. Mita pindah posisi jadi jadi objek. Jadi English is spoken by Mita artinya bahasa Inggris dibicarakan oleh Mita. Contoh kedua. Government atau pemerintah fight COVID-19. Pemerintah sedang atau melawan COVID-19. Nah, subjek di situ adalah government. Kemudian kata kerjanya adalah kata fight. Kemudian objeknya adalah COVID-19. Torang roba jadi kalimat passive. Oke. Jadi subjek dan objek akan berubah tempat. Berarti objek di sini jadi subjek. Jadi COVID-19 is, jadi ini adalah to be. Fight it, kata kerja bentuk ketiga, by government. Jadi government di sini sudah berubah posisi menjadi objek. Oke. Contoh lain. Students study English. Student study English. Jadi students ini adalah subjek, study is verb 1, and then English is an object. Kemudian perubahannya di sini subjek. Jadi English dengan students orang saya baku tukar tanpa dulu. Ya, English jadi subjek, students jadi objek. Kemudian is adalah to be. Kemudian verb 3 by object. Contoh lain. Dodi eat banana. Dodi makan pisang. Jadi Dodi ini adalah sebagai subjek, eat adalah kata kerja bentuk pertama, dan banana is an object. Itu orang sebaku tukar. Jadi banana sebentar akan jadi subjek. Taruh sini dulu, banana. Kemudian Dodi di sini akan pindah posisinya menjadi objek. Taruh di belakang kalau objek. Banana, Dodi. Sekarang kita tambahkan bagian yang lainnya. Jadi setelah subjek ditambah dengan to be. Nah, banana ini adalah pisang. Ya, pisang itu kalau orang pakai personal pronoun mau ganti dengan apa? Apakah saya, dia, kamu, kita, atau mereka, atau itu? Ya, pakai itu. Karena banana ini adalah pisang, kata benda, berarti orang ganti dengan, bisa diganti dengan it. Nah, kata it menggunakan to be is. Ya, kata it menggunakan to be is.
Jadi banana is. Nah, setelah to be tambah dengan verb 3. Nah, verb di sini adalah eat. Jadi sini verb one-nya eat, bentuk ketiganya. Jadi bentuk ketiga dari kata eat adalah eaten. Banana is eaten, setelah verb 3 kita tambah dengan kata by. Banana is eaten by Dodi. Oke, mungkin sampai di sini ada yang masih bingung dengan perubahan verb 1 ke verb 3 atau perubahan dari kata kerja bentuk pertama ke kata kerja bentuk ketiga. Nah, di sini saya punya beberapa contoh. Jadi semua kata kerja dia punya bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Kalau Anda pernah perhatikan di kamus buku, di situ ada yang namanya regular verb atau kata kerja berbentuk beraturan dan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb. Nah, di situ Anda bisa menemukan contoh-contoh kata kerja dari bentuk pertamanya sampai dengan bentuk ketiga. Sini saya punya beberapa contoh. Contoh kata study, verb 1. Study, kata kerja bentuk keduanya atau verb 2-nya adalah studied dan bentuk ketiganya adalah studied dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya, bagian kedua yaitu simple past tense. Jadi kita akan mengubah kalimat active voice ke passive voice, dalam hal ini dalam tense simple past tense. Nah, rumus kalimat active voice dalam bentuk simple past tense adalah subject plus verb to plus object. Jadi kalau simple present tense menggunakan verb 1, sekarang simple past tense menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Kemudian rumus passive voice-nya, jadi perubahannya ke passive voice, rumusnya masih sama dengan dalam bentuk simple present tense, tapi di sini to be-nya menggunakan bentuk past. Jadi to be-nya kita menggunakan bentuk past. Kalau bentuk present adalah am, is, dan are. Jadi bentuk past-nya am dan is berubah, ini bentuk past, menjadi was, kemudian are berubah menjadi were. Oke, coba lihat contoh kalimatnya. Mita spoke English. Mita spoke English. Jadi Mita di sini adalah sebagai subjek, spoke di sini adalah verb to, kemudian English adalah objek. Nah, perubahan kalimat active voice ke passive voice, kalimat Mita spoke English berubah menjadi English was spoken by Mita. Jadi English di sini adalah subjek, kemudian to be-nya adalah was, spoken adalah verb 3, kemudian by dan juga Mita adalah objek. Jadi bedanya dengan simple present tense adalah to be-nya menggunakan bentuk past atau menggunakan to be bentuk lampau, was atau were. Jadi kalau misalnya kalau contoh yang tadi English-ish,
Jadi perubahan is English is, jadi is ini berubah jadi was karena sudah bentuk lampau, past tense. Oke, contoh selanjutnya kalimat kedua. Government fighted COVID-19. Government fighted COVID-19. Government di sini adalah sebagai subjek. Kemudian fighted adalah verb to, kemudian objeknya adalah COVID-19. Kemudian perubahannya ke kalimat pasif atau ke passive voice adalah menjadi COVID-19 was fighted by government. COVID-19 adalah sebagai subjek, was adalah sebagai to be, fighted verb 3, by, and then government is the object. Oke, sampai di sini saya rasa cukup. Sekian untuk penjelasan tentang passive voice. Jadi perubahan kalimat dari active voice menjadi passive voice. Jadi sudah ada dua bentuk atau dua tenses yang telah kita pelajari tadi, yaitu bentuk tenses simple present tense dan juga simple past tense. Di mana di situ ada dua rumus yang berbeda. Kemudian perubahannya juga ke passive voice itu rumusnya berbeda. Yang membedakannya adalah dalam simple present tense dia menggunakan to be dalam bentuk present, yaitu am, is, dan are. Kemudian dalam bentuk past menggunakan to be dalam bentuk past, yaitu was atau were. Jadi tinggal Anda memperhatikan kalimat aktifnya. Apakah menggunakan kata kerja bentuk pertama? Kalau menggunakan kata kerja bentuk pertama berarti itu adalah kalimat dalam bentuk simple present tense. Kalau menggunakan kata kerja bentuk kedua berarti itu adalah contoh kalimat aktif dalam bentuk atau dalam tenses simple past tense. Kemudian Anda bisa membuat passive voice-nya. Jadi sekali lagi perhatikan kalimatnya, perhatikan kata kerja yang digunakan di situ. Nah, saat ini di sini ada beberapa butir soal. Jadi change the following active voice into passive voice. Jadi ubahlah kalimat aktif berikut menjadi kalimat pasif. Ada 4 nomor. Yang pertama, Rina wear a beautiful dress. Number 2, Dina clean the classroom. Number 3, Indra washed a car. And number 4, the secretary wrote a memo. Jadi ini ada 4, di sini ada 4 kalimat aktif. Nah, tugas Anda adalah mengubah keempat kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif. Jadi perhatikanlah kata kerjanya, apakah menggunakan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk kedua. Di situ Anda bisa menentukan apakah itu kalimat dalam bentuk simple present tense atau kalimat dalam bentuk simple past tense. Okay, I think that's it for today. Thanks for your attention. Keep healthy and keep safe.